Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Adegan pertama dimulai dengan memperlihatkan Shikamaru dengan berkata, "Baiklah jika memang demikian, bersiaplah untuk melakukan sesuatu kepada mereka." Sekarang warga desa telah banyak dievakuasi untuk mengungsi ke sisi desa yang lain, agar pertarungan itu takkan bisa berefek ke mereka. Harusnya, musuh dipancing untuk keluar dari desa, agar dapat meminimalisir kerusakan bangunan di Konoha. Boruto lalu menjawab, "Aku akan memikirkan tentang rencana itu dan sebisa mungkin, akan kucoba untuk tidak membiarkan kerusakan banyak terjadi." Sementara itu, adegan berpindah dulu kepada tim Sarada, yang berhasil membuat Hidari terkena sebuah genjutsu. Dalam keadaan itu Hidari berkata, "Sial, bagaimana mungkin, aku bisa terjebak dan melihat hal-hal yang tak masuk di akal seperti ini." Hidari melihat beberapa gerakan aneh, dan dia telah mengetahui bahwa dia terjebak ke dalam ilusi. Seketika saja, muncul seseorang berjalan ke arahnya dan dia tak bisa melihat secara jelas, lalu orang itu mencoba mengambil lengannya untuk bersalaman. Ketika Hidari ingin melihat wujud orang itu, langsung saja semuanya berubah menjadi elemen api yang membakar dirinya. Hidari memegang kepalanya, sambil merasa terganggu dengan apa yang menimpanya. Konohamaru melihat momen tersebut, seketika maju sambil mengaktifkan sebuah Rasengan dan berharap, dia berhasil melumpuhkan Hidari dengan sekali serang. Namun harapannya terlalu cepat karena Hidari masih memiliki kesadaran meskipun harus berusaha keras untuk lepas dari genjutsu tersebut. Sambil memegang kepalanya, Hidari kemudian bergerak untuk menghindari serangan Konohamaru, sembari mencoba agar terlepas dari ilusi. Sementara Sasuke di alam bawah sadarnya, mengetahui bahwa tubuh asli Hidari melemah, yang membuatnya kemudian berlari untuk menyerang bayangan Hidari. Menggunakan Chidori serta Mangekyo yang aktif, Sasuke menghantamkan Chidori itu ke tubuh Hidari dengan begitu keras. Bayangan Hidari kemudian mengorbankan lengannya, yang sengaja untuk dibuat putus agar dapat menahan Chidori Sasuke. Dia berkata, "Itu takkan terlalu berpengaruh padaku di sini, meskipun tubuh asliku sedang terjebak ke dalam ilusi." Sasuke lalu berkata juga, "Aku baru menyadari jika pengguna Rinnegan masih bisa terkena efek genjutsu asal tidak melalui kontak mata. Untung saja, ada shinobi bertipe genjutsu di Konoha, dan desa kami tentu takkan kehabisan para shinobi muda yang berpotensi." Hidari emosi mendengar ucapan Sasuke, dan dia kemudian berusaha menendang leher Sasuke. Sasuke bereaksi dengan cepat, melepaskan tubuh Hidari lalu melompat ke udara. Saat di udara, Sasuke mengaktifkan Amaterasu atau api hitam abadi ke arah Hidari, yang kemudian api tersebut membakar tubuh Hidari. Hidari sontak sedikit panik, dan berusaha untuk melepaskan diri dari api tersebut. Hagoromo melihat itu kemudian berkata, "Bagus, itu bisa membuatnya terbakar habis Sasuke. Namun, dia adalah Jubi dan ini pernah kau lakukan sebelumnya kepada Jubi Kaguya." Sasuke kemudian berkata juga, "Kau benar dan meskipun dia akan melepaskan api tersebut, paling tidak ini bisa membuat energinya perlahan melemah lalu berefek juga pada tubuh aslinya." Nah, benar saja apa yang mereka katakan karena seketika saja, Hidari melepaskan api hitam Sasuke tersebut, dengan cara membuang kulit tubuhnya yang terbakar. Adegan kemudian berpindah kepada Jura dan Matsuri, yang berhasil menghindari serangan kombinasi dari Koji dan Orochimaru. Dengan ekspresi serius Jura berkata, "Tampaknya aku akan bertahan di sini lagi karena sepertinya, Himawari dan lainnya telah menyadari keberadaanku di sini serta sedang menuju kemari." Koji kemudian berkata, "Jika begitu, maka kami akan memiliki banyak keberuntungan karena bersama-sama melawan kalian." Jura berkata lagi, "Benar akan tetapi, kami justru lebih berbahaya ketika bertarung bersama juga. Jangan anggap remeh kami, karena kalian masih terlalu dini untuk mencoba terlalu mengenal siapa kami sebenarnya." Nah, setelah itu, beberapa Anbu merasa tidak sabaran dan mereka mencoba menyerang lebih dulu dengan keahlian mereka. Saat mereka bergerak, Orochimaru berteriak dan menyuruh mereka untuk menggunakan taijutsu saja. Orochimaru berkata, "Itu akan percuma saja dengan mereka yang bisa menyerap ninjutsu." Para Anbu kemudian melempar beberapa kunai, sambil membuat sebuah tanah mencair seperti tsunami. Dari balik tanah itu, beberapa Anbu berlari di situ agar tak terlihat oleh mata dari kedua Shinjo. Setelah tanah tersebut kemudian diserap habis oleh Jura, Anbu kemudian siap menyerang dengan masing-masing pedang mereka. Jura dan Matsuri tidak begitu sulit untuk menahan pedang tersebut, serta mereka meladeni pertarungan taijutsu dari para Anbu. Jura memperlihatkan ketangkasannya dalam taijutsu, dengan gaya bertarung cepat yang membuat beberapa Anbu seketika terluka olehnya. Satu Anbu lalu ditangkap Jura, dan langsung diserap habis menjadi kurus kering karena kehabisan cakra.
Setelah melakukan itu Jura berkata, meskipun hanya satu saja, ini sedikit menambah staminaku dan akan lebih menyenangkan, bila kalian semua akan kumangsa di sini. Jura memunculkan kubus-kubus yang mirip seperti milik Ishiki, dan itu lalu dilemparkan ke arah para Anbu. Saat Anbu menahannya, Jura langsung muncul dari dalam kubus tersebut, sambil memegang kepala mereka dan menariknya masuk ke kubus tersebut. Mereka tercekik atau kehabisan nafas di dalam sana, yang kemudian membuat Sai bergerak untuk menyelamatkan anggotanya. Ketika dia hampir mencapai ke arah Jura, Matsuri bergerak untuk berusaha menyerang ayah Inojin itu. Nah, jika tanpa perhitungan yang matang, Sai bisa saja langsung mati dalam momen seperti itu. Dia sepintas merasakan gerakan tubuh Matsuri, yang mana Sai kemudian menangkis pukulan Matsuri menggunakan pedangnya. Setelah momen tersebut diperlihatkan, tiba-tiba saja muncul pedang terbang di samping Matsuri dan Shinju itu melihatnya. Lalu seketika Boruto berpindah ke pedang itu, dan langsung ingin menebas Matsuri sambil dialirkan sebuah petir. Matsuri tak mau mati konyol seperti itu sehingga dia menjauh dan melepaskan diri dari mereka berdua. Sementara Shinju Jura diserang Kawaki menggunakan lengan karmanya yang berubah. Jura menahannya dengan tubuh seorang Anbu yang telah mati, yang membuat Kawaki langsung tambah marah. Dia mengaktifkan karma, dan efek karmanya itu membuat area di situ berangin begitu kencang. Jura menahannya dengan kuat, tetapi dia merasakan ada yang berbeda dari aura Kawaki yang baru-baru ini. Boruto yang sedang ada di situ, langsung melihat ke arah Kawaki dengan ekspresi yang begitu serius. Dia berkata, tahan karmamu itu jika tidak, semuanya akan kacau dan sulit untuk diatasi. Kawaki tak mendengar ucapan dari Boruto tersebut, dan dia berhasil membuat Jura menjauh serta berpindah ke sebelah Matsuri. Sementara Amado yang ada di tempat lain, langsung melihat apa yang dilakukan Kawaki dari mata seorang Delta. Dengan ekspresi serius Amado berkata, tampaknya, itu adalah puncak dari karma yang telah kuperbaiki di tubuhnya. Ada alasan kuat mengapa penyusup itu melepaskan diri dari Kawaki dan aku percaya, sesuatu telah berkembang di karma Kawaki. Nah, Amado semakin menggila, karena dia merasa jika kebangkitan seseorang dari karma Kawaki, mungkin sebentar lagi akan terjadi. Tapi di sini, Amado masih mencoba untuk melihat lebih jauh perkembangannya, serta apa yang akan Kawaki lakukan dengan karma itu. Nah, ketika Amado sedang memperhatikannya, tiba-tiba Himawari yang tubuhnya dikendalikan oleh Kurama, menyerang Kawaki menggunakan lengan cakranya. Amado terkejut melihat itu, bahkan Boruto dan lainnya, juga ikut kaget serta bertanya-tanya mengapa dia menyerang Kawaki. Kawaki sontak bereaksi, dengan hanya menahan lengan cakra Hima sambil bertanya, mengapa kau malah menyerangku? Kurama lalu menjawab, hentikan karmamu karena itu, akan berakibat fatal dengan aktifnya karma Boruto. Kawaki hanya terkejut mendengarnya berbicara demikian, dan dia juga tak mungkin marah ke Hima lalu menyerangnya. Dan secara sukarela, Kawaki pun menonaktifkan kembali karma miliknya, lalu menyuruh Himawari untuk menurunkan lengannya. Hima atau Kurama pun menurunkan lengannya, dan momen itu membuat Amado sedikit kesal. Amado yang ingin melihat hal selanjutnya terjadi ke karma Kawaki, seketika harus bersabar kembali karena Kurama mengetahui jika itu nanti berefek kepada Boruto juga. Nah, sebenarnya bisa dibilang, Kurama mungkin akan menyerang Kawaki dengan serius, jika seandainya kebenaran tentang Zeno telah terbongkar sepenuhnya. Makanya di momen itu, dia berhasil membuat semuanya terkejut, setelah berani mengancam Kawaki, yang merupakan kakak kandung Himawari dari penglihatan Zeno omnipoten. Dan seorang Kawaki, yang lalu bertanya ke Himawari dengan berkata, itu adalah terakhir kalinya kau mencoba menyerang kakakmu sendiri. Kurama yang sedang mengendalikan tubuh dari Hima, kemudian berbicara ke Hima di alam bawah sadarnya dengan berkata, kembalilah untuk mengambil alih tubuhmu Hima. Jika aku terus mendengar ucapannya, aku bisa saja malah akan menyerang dirinya sendiri. Hima kemudian kembali dan mengambil alih tubuhnya sendiri, sembari menjawab ucapan dari Kawaki sebelumnya. Dia berkata, ya, aku mengerti tentang itu namun, kepentingan semuanya adalah salah satu yang perlu diperhatikan. Kemudian, Orochimaru melihat perbedaan dari Hima, sambil terkejut bahwa Kurama benar-benar masih hidup. Dalam keadaan itu dia berkata, luar biasa bahwa ternyata, misteri Biju masih belum banyak terungkap secara jelas. Tak kusangka jika Kyuubi masih bisa hidup kembali padahal sebelumnya, dia telah dikatakan mati oleh Naruto sendiri. Dan melihat dirinya ada di tubuh Hima, itu mengingatkanku kepada Kushina, yang mana perawakan mereka benar-benar begitu mirip. Koji lalu menyambung ucapannya dengan berkata, kau benar dan Kyuubi juga sepertinya tahu bahwa dia telah diincar oleh orang-orang itu.
Sai yang ada di situ, kemudian bertanya ke Koji dengan berkata, "Apa maksudmu dengan Kyuubi mengetahui sebelumnya?" Koji lalu menjawab, "Yang kita hadapi adalah pecahan Jubi Ishiki dan secara garis besarnya, mereka dan Kyuubi sama-sama saling merasakan cakra masing-masing. Bisa jadi dia telah lama hidup di tubuh Hima, dan sengaja bersembunyi lebih lama serta berharap untuk pindah kembali ke tubuh Naruto. Namun dikarenakan Shinju mengetahui lokasinya, mau tidak mau Kyuubi harus memunculkan diri kepada Himawari. Persoalan tentang dia hidup lagi, sejujurnya itu hanya Bijulah yang tahu tentang mereka sendiri." Sai kemudian memahami penjelasan dari Koji, dan terkesan sedikit mengingat kembali Naruto. Dia berkata, "Jika Naruto masih ada dan melihat Kurama hidup kembali, maka aku yakin dia benar-benar senang serta kebahagiaannya itu, juga akan mengalir kepada kita semua." Momo-chan dari dalam tubuh Boruto, terlihat sedikit kesal dengan Shinobi Konoha, yang tak langsung muncul untuk membantu yang lainnya. Kemudian dengan ekspresi kesal Momo berkata, "Aku yakin bahwa desa ini, sebentar lagi akan hancur oleh keserakahan dari Shinju-Shinju itu. Jikalau mereka ingin mempertahankan keutuhan Konoha, maka mereka harus bisa melawan, meskipun nyawa mereka adalah taruhan utamanya. Sepertinya, kau akan lebih bekerja keras untuk membantu yang lainnya Boruto." Boruto kemudian tak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Momo, mengenai peran dari Shinobi Konoha. Dengan ekspresi serius Boruto menjawab, "Tidak, akulah yang akan dibantu oleh mereka, dan aku senang mendapatkan bantuan untuk melawan para Shinju. Mereka semua adalah shinobi-shinobi yang luar biasa, dan mereka memiliki semangat tekad api Konoha, yang tentu saja sama seperti tekad api dari ayahku. Dengan bersama-sama, kami akan bisa mengatasi banyak hal termasuk mengusir para Shinju." Momo lalu menampilkan ekspresi keheranan, karena dia tak tahu apa yang membuat Boruto tiba-tiba lebih bersemangat dan membela mereka semua. Kemudian di momen tersebut, Jura seketika mengeluarkan Mokuton dari bawah tanah Himawari, yang mana membuat Hima dan lainnya terkejut. Boruto menyuruhnya untuk melompat, sementara Kawaki ingin menarik baju Himawari namun dia terlambat. Hima kemudian diikat oleh kayu milik Jura, sembari langsung diseret ke arahnya. Tapi adik Boruto itu tak kehabisan akal karena dengan cakra Kurama, dia kemudian bersiap dan sengaja untuk membuat tubuhnya tertarik ke Jura. Boruto lalu bertindak juga, dengan mengaktifkan Hiraishin-nya yang telah tertempel di tubuh Himawari. Jura melihat tindakan Boruto itu, lalu dengan cepat menyuruh Matsuri untuk bergerak ke samping Himawari. Nah ketika Boruto seketika muncul di samping Hima, dia dikejutkan oleh Matsuri yang datang sambil berkata, "Kau tidak boleh selalu ikut campur dengan urusan Jura." Matsuri mencoba memukul Boruto menggunakan lengannya, dan Boruto terpaksa harus menahan pukulannya. Himawari pun terus bergerak ke arah Jura dan di sini, Jura memunculkan kubus miliknya serta berencana untuk membawa Himawari ke dalam kubus tersebut. Nah ketika berjarak sekitar 3 meter dari Jura, Himawari langsung menghancurkan ikatan Mokuton itu, sambil membuat satu rambutnya menampar wajah seorang Jura. Hima berhasil menghindar dari kubus tersebut, dan Jura terbaring ke tanah. Salah satu Anbu lalu berkata, "Luar biasa, bahkan hanya menggunakan rambutnya saja, dia bisa melakukan sesuatu kepada orang itu." Orochimaru menyambung ucapannya dengan berkata, "Itulah mengapa dia terkena gamparan dari Hima karena tak menyangka, jika Hima akan menyerang menggunakan rambutnya. Dia benar-benar mirip seperti Kushina dan itu, merupakan salah satu hal yang sering Kushina lakukan." Setelah itu, adegan berpindah kepada Shikamaru, yang menyuruh Boruto untuk mencoba tetap menjaga agar desa lebih aman. Dengan ekspresi serius dia berkata, "Aku ingin kalian, untuk sebisa mungkin membuat musuh tak menghancurkan desa." Boruto kemudian menjawab, "Siap, kami akan berusaha keras, agar Shinju akan meninggalkan desa dan bertarung di luar." Kemudian, adegan beralih kepada seorang Raikage yakni Darui, diperlihatkan tak percaya kepada seorang kode. Dengan ekspresi serius dia berkata, "Kami tak percaya pada musuh, yang telah menyerang desa Konoha." Ketika Darui selesai berkata demikian, tiba-tiba saja limiter kode muncul di depannya, di mana kode muncul dari situ sambil berkata, "Sepertinya kau lebih baik untuk menutup mulut betinamu itu." Darui kemudian kaget, sembari mencabut pedang andalan miliknya. Kode yang muncul dari depannya menggunakan limiter, telah bersiap menyerang menggunakan lengan karma secepat kilat. Tetapi, lengannya langsung ditahan oleh pedang Darui, lalu mereka saling menatap antar satu sama lainnya. Dengan ekspresi serius kode berkata, "Harusnya kalian tetap diam dan tak perlu mengoceh terlalu sering karena itu, membuat telingaku sangat-sangat terganggu."
Darui kemudian berbicara dalam hati dengan berkata, orang ini memiliki lengan yang kuat, dan sepertinya rumor mengenai karma padanya memang benar diperlihatkannya kali ini. Ternyata seperti inilah karma putih itu, yang dikatakan merupakan karma yang tak sempurna. Nah menurut mereka, karma kode tak sempurna dan informasi itu, mereka dapatkan dari desa Konoha. Padahal menurut admin, pasti karma kode malah lebih spesial karena mampu membangkitkan ego Jubi, serta menyimpan rahasia misterius mengenai jejak Ishiki atau Shibai Otsutsuki. Kedepannya, karmanya pasti akan berpengaruh terhadap jalan cerita, yang kemungkinan karma itu berevolusi lalu memunculkan entitas yang baru. Kemudian, adegan berpindah dulu kepada seorang Suigetsu di markas Orochimaru. Dia sedang melakukan sesuatu di laboratorium di situ, dan ternyata sedang berbicara juga dengan Karin Uzumaki. Dalam keadaan itu Karin berkata, apakah kau sudah selesai melakukan tugas yang dia berikan? Suigetsu kemudian menjawab, belum terlalu karena sempel ini, terbilang baru pertama kulihat. Tuan Orochimaru pernah menjelaskan jika dia, mendapatkan sempelnya setelah beberapa serangan terjadi di Konoha, dan dia langsung membawa ke sini tanpa memberitahukan tentang apa ini sebenarnya. Karin lalu merasa penasaran, sambil mengaktifkan sensoriknya untuk mengecek sampel tersebut. Tapi ketika dia mengaktifkannya, Karin cukup kaget karena dia, benar-benar tak mengenal atau belum pernah melihat sampel itu. Jadi bisa dibilang, Suigetsu dan Karin sama-sama tak tahu menahu, tentang apa sebenarnya yang sedang mereka urus. Suigetsu lalu bertanya, apa kau baru saja mendeteksinya menggunakan sensormu? Karin lalu menampilkan ekspresi marah sambil berkata, kau selalu terbiasa untuk melihatku secara diam-diam. Kau memang tak pernah berubah sama sekali, dan jangan membuatku muak untuk terus berada di sini. Suigetsu kemudian terlihat mengejek Karin, dan mereka sebenarnya merupakan duo yang sulit bekerja sama seperti ketika masih di cerita Naruto dahulu. Karin kemudian mengaktifkan kembali sensornya, lalu dia merasakan dari jauh bahwa desa Konoha sedang diserang habis-habisan oleh musuh. Meskipun dia dan Suigetsu telah mengetahui itu, tetap saja mereka ingin terlibat membantu yang lain. Namun, mereka harus melakukan tugas yang diperintahkan Orochimaru, yang mana mereka sendiri tak mengetahui tentang hal tersebut. Kemudian adegan beralih kepada Momoshiki, yang merasakan suatu keanehan di dalam diri seorang Jura. Jura yang terjatuh setelah diserang Himawari, terlihat seperti ingin melakukan gerakan mencurigakan di tanah. Ketika itu terjadi, Himawari pun langsung kembali mengaktifkan Bijudama miliknya, di mana Bijudama itu diaktifkannya seperti melalui rambut panjangnya. Jura yang tak senang dengan itu, mencoba mengaktifkan Bijudama juga dalam keadaan terbaring. Setelah momen Himawari dan Jura akan beradu Bijudama tadi, adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu.